Hari ini kita disambut oleh Yohanes Pembaptis. Ia ditugaskan untuk mempersiapkan datangnya Sang Nabi Agung, Yesus sendiri. Roh dan semangat yang menjiwai Yesus untuk menyelamatkan manusia dilimpahkan juga kepada kita semua. Ketika kita dibaptis, maka kita pun harus membawa keselamatan bagi sesama. Tema pelayanan ini ialah jadilah seorang yang kudus, membawa keselamatan dan kedamaian. Dari Allah, kita telah mendengar dan menerima mandat ini untuk selama-lamanya. Damai sejahtera hasil kebenaran dan kemuliaan hasil dari takwa. Maka kita harus bangkit, berdoa dan berjuang supaya kasih kita makin hari makin mendalam. Dengan demikian kita menjadi suci, pembawa damai, orang yang taat. Persiapkan adalah Tuhan. Persiapan itu bukan soal doa saja, tetapi juga harus menjadi nyata dalam perbuatan. Oleh karena itu, kita mau berdamai lagi dengan saudara kita. Kita mau berusaha agar selalu memilih yang baik dan meninggalkan yang jahat, supaya kita jadi suci dan tak berkata untuk Kristus. Mari kita menyambut hari Minggu Advent yang kedua dengan menyalakan lilin kedua karena Advent, yaitu lilin Bethlehem. Datanglah Yohanes, anak Zakarias, ke seluruh daerah Yordan, dan menyerukan, bertobatlah, dan Allah akan mengampuni dosamu. Maka semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Intensi misa untuk hari ini, ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan Pak Sutri, Adi dan Betty yang ke-8. Semoga mereka selalu mengalami sukacita di dalam berkat Tuhan. Kita juga berdoa bagi Allah, Bapak John Simon Petrus Sugianto Taruwijaya yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan menganugerahkan kebahagiaan kekal kepadanya dan juga mengampuni segala dosanya, dan Tuhan boleh berkenan menempatkannya di tempat yang terbaik di sisi. Saudara-saudari, lilin kedua lilin Bethlehem telah dinyalakan. Disebut demikian sebab Bethlehem itu menjadi tempat terwujudnya rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Sebelum bersembah sujud kepada Yesus di Bethlehem, mari kita bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan dan sesama kita. Saya mengaku. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan
penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami, dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kehadiran cinta kasih setia-Mu, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari 2 Barus. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraan, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kambut kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tanduk kemuliaan ilahi yang kekal. Sebab di bawah kolong langit seri wajah-Mu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, Engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah anak-anak-Mu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam hingga ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripada-Mu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka disuruh dengan hormat, seolah-olah di atas tanggung kerajaan. Sebab Allah memperingatkan, supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakanlah, supaya sekalian jurang di timur menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan bimbang dan segala pohon yang anggur semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaan-Nya, dan dengan belas kasihan dan kebenaran. Demikianlah sabda.
Bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dengan berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah saksiku betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian,
kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur di Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Idumea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan Tuhan untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua yang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan juga anak-anak, di dalam misa hari ini, di wakil yang kedua, ada dua kata kunci yang disebutkan, terutama di dalam bacaan Injil. Kalau yang kata kunci yang pertama itu berkaitan dengan tema dari perayaan misa pada minggu wakil yang kedua. Apa itu? Berkaitan dengan apa? Jadi berkaitan dengan lilin yang dinyalakan. Lilin ini adalah lilin, lilin Bethlehem. Kata kunci yang pertama adalah Bethlehem. Lalu kata kunci yang kedua yang disebutkan di dalam Injil itu adalah jalan. Kita akan bahas masing-masing satu jalan. Kita bahas dulu untuk yang Bethlehem. Bethlehem kenapa penting dan kenapa disebutkan di dalam perayaan hari ini? Bethlehem menjadi
sebuah kota kecil yang istimewa, karena disitulah menjadi tempat saksi kebaikan Tuhan hadir. Bethlehem menjadi tempat tujuan Tuhan datang dan Tuhan lahir serta memberikan peran di sana. Ada saksi mata dari kehadiran Tuhan di Bethlehem yang pada saat melihat peristiwa itu mereka menjadi luar biasa sukacita, yaitu saksi pertama dari kehadiran Yesus adalah apa? Domba. Domba. Ya, gembala plus domba-dombanya. Gembala mengalami sukacita yang luar biasa karena peristiwa yang luar biasa terjadi di kandang atau di palungan yang tidak biasa. Mereka tidak bisa dihadiri. Mereka sudah bertahun-tahun menjadi gembala waktu peristiwa agung terjadi di kandang domba mereka, dan itu peristiwa yang penting. Itu Bethlehem, dan Bethlehem menjadi saksi kebaikan Tuhan. Kalau kita masukkan di dalam kehidupan orang kita itu adalah Bethlehem kecil di dalam kehidupan orang kita. Kita juga dipanggil untuk menjadi saksi kebaikan Tuhan, karena di dalam diri kita Tuhan memancar dan Tuhan lahir. Itulah Bethlehem di dalam diri kita. Lalu berkaitan dengan jalan, manusia senantiasa membutuhkan jalan yang menghubungkan antara manusia dan antar tempat yang satu dengan tempat yang lain. Kebutuhan akan jalan akan semakin terasa kalau tiba-tiba jalan yang biasa kita lalui itu jadi terputus atau tidak bisa dilalui lagi. Ada banyak alasan jalan itu tidak bisa dilalui, ya, karena ada bencana alam, misalnya tertutup, tanah longsor dan sebagainya, atau terkikis, banjir. Tetapi juga ada hal lain, yaitu karena jalan itu tentu oleh orang. Kalau dulu saya masih kecil, kalau kecil makan itu dulu sukanya itu di tengah-tengah pintu, bukan di depan pintu, tapi di tengah-tengah pintu. Duduk di tengah-tengah pintu, lalu seringkali orang tua atau anggota rumah yang malam itu diajar hal. Lalu orang tua seringkali mengingatkan kami itu kalau makan itu jangan di tengah pintu. Ya. Maksudnya apa? Nanti biasanya orang tua itu nakut-nakuti dengan nanti makannya dibantu sama hantu. Dibantu sama hantu. Ya. Tiba-tiba yang makan itu nasinya seperti habis. Lalu karena anak kecil takut demikian yang pergi dan meninggalkan pintu itu, ya, karena takut nanti makannya sudah sedikit dibantu sama gendruwo lagi. Gendruwo kan makannya banyak. Jadi dia menghalangi pintu, ya, itu tidak diperbolehkan oleh orang tua. Juga saya kemarin cerita bahwa kalau ke stasiun Pamuk itu seringkali juga berhadapan dengan orang yang suka menghalangi jalan, yaitu seorang perempuan. Dulu saya waktu 2002-2003 di sini, perempuan yang menghalangi jalan ini masih remaja, masih muda. Lalu dia biasanya dengan lincahnya, kalau sudah mobil kita mau melewatinya, itu dia langsung ada di tengah-tengah jalan, lalu tangannya terletak menghalangi jalan itu. Jadi lalu karena mencegah, lalu kami dipal. Biasanya dulu itu mintanya 25.000. Setelah sekian tahun saya ada di sini lagi dan melayani di Pamuk, itu ternyata nilai uangnya bertambah jadi 50.000. Setelah sekian tahun itu dari tambah 50.000. Selama 3 tahun di sini saya pernah kalah 3 kali. Yang 2 kali itu dikasih uang 50.000 karena dikasih uang di bawah 50.000 dia tetap tidak mau sambil memegang batu di genggaman tangannya. Kalau tidak dikasih, mobilnya akan dilempar batu. Memang belum pernah dicoba sih, tidak dikasih lalu 14, tapi kita tidak mau ambil resiko. Lalu yang kedua, yang bebas dari palahan karena kebetulan ada korban lain, dia berhadiahnya mobil yang lain. Karena dia sasaran, dia bingung ada mobil mana yang mau jaga.
Ternyata dia beralih ke mobil yang lebih bagus, jadi aman, mobil kita bisa melewati orang ini. Dan orang ini ternyata sudah ini, tapi pengerjaannya tetap sama, memalak di tengah jalan. Jalannya ternyata tidak bisa dilalui dengan baik, karena dijaga dan orang yang menjaga ini berniat tidak baik terhadap kita. Lalu apa hubungannya dengan Injil hari ini? Yohanes disebut sebagai seorang nabi yang menyiapkan jalan bagi kelahiran Tuhan atau hadirnya Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Yohanes tadi di dalam Injil disebutkan, Yohanes menyerukan kepada bangsanya supaya mereka menyediakan jalan bagi Tuhan, yang bengkok supaya diluruskan dan yang terkekuk supaya dirapatkan. Jalan itu terletak dalam hati manusia, tidak hanya jalan berupa sarana fisik saja. Itu berarti kalau ada yang bengkok dan tidak rata di dalam hati kita, itu juga akan diluruskan dan diratakan. Singkatnya, Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada bangsanya, supaya hati mereka bersih, lurus dan rata. Maka untuk mempersiapkan kehadiran Tuhan, kita dipanggil untuk menyiapkan hati kita, supaya hati kita tidak berlarut-larut dalam rupa suara kebencian, dendam, iri hati, rasa malas dan sombong, supaya diratakan, sehingga Tuhan datang untuk jalan yang lurus dan mulus serta bebas hambatan yang terpatri di dalam hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, bertobat tidak sama dengan menyesal. Banyak orang menyesal tetapi tidak sampai pada pertobatan. Yudas Iskariot menyesali perbuatannya dan menjual Yesus, tetapi memutuskan untuk gantung diri. Dia menyesal tetapi tidak sampai pada pertobatan. Memang syarat bertobat adalah menyesal, tetapi orang harus menemukan haluan dan jalan baru di dalam pertobatannya. Berani menempatkan Allah yang hidup di dalam dirinya. Mari kita mengikuti masa-masa akhir ini dengan sikap tobat dan kita mewujudkan di dalam perbuatan tobat. Mari kita mari kita berdiri dan bukan memastikan kita dengan mengucapkan aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, menciptakan dan akan Yesus Kristus, orang yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Kristus, dilahirkan oleh orang Maria, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sini Dia akan datang. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan yang kekal. Santo Yohanes Pembaptis diutus Allah Bapa untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Juru Selamat dengan mengajak segenap umat bertobat dan memberi diri dibaptis. Marilah kita membuka diri akan panggilan keselamatannya dan berdoa. Bagi para pejabat gereja, semoga para pejabat gereja selalu dipenuhi dengan iman, harapan, dan kasih akan Kristus Putra-Mu, agar mereka selalu menjadi saksi Injil-Mu yang mengundang kami untuk selalu tinggal di dalam kerajaan keselamatan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin dan pengabdi masyarakat, semoga para pemimpin dan pengabdi masyarakat selalu berada dalam pendampingan dan penyertaan-Mu, dan semoga Putra-Mu Yesus Kristus menjadi sumber dan tujuan yang akan menerangi setiap kebijakan serta pengabdian mereka bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi para penderita sakit dan cacat di sekitar kita,
Semoga semangat bela rasa dan cinta kasih kami terhadap para penderita sakit dan cacat di sekitar lingkungan hidup semakin berkobar sehingga bersama dengan mereka kami telah beroleh keselamatan abadi bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita yang hadir di sini, semoga penantian dan pengharapan akan kedatangan Putramu Yesus Kristus di masa akhir ini membangkitkan semangat menggereja kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mengundang kami untuk selalu tinggal bersamamu. Bukalah mata kami, agar hidup kami semakin berarah kepadamu, sebagaimana Yesus Putramu, ya Tuhan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara dengan persembahan dan persembahan perkenalkan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur
kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawat dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyatukan kami, menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti dapatinya sedang terjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kami memuji Engkau Bapa yang kudus, sebab anugerah Engkau dan segala karya Engkau laksanakan dengan penuh kebijaksanaan serta cinta kasih. Engkau menciptakan manusia menurut cipta dan mempercayakan kepadanya pemeliharaan alam semesta, supaya dia menguasai segala ciptaan dan berbakti kepadamu, satu-satunya pencipta. Meskipun manusia kehilangan persahabatan dengan Engkau karena tidak setia, Engkau tidak membiarkan dia merana di bawah kuasa-Mu. Dengan penuh belas kasih, Engkau menolong semua orang untuk mencari dan menemukan Engkau kembali. Begitu pula, berulang kali Engkau menawarkan perjanjian bagi mereka, dan melalui para nabi Engkau mengajar mereka tentang pengharapan akan keselamatan. Bapa yang kudus, demikian besar kasih-Mu terhadap dunia, sehingga ketika sudah genap waktunya, Engkau mengutus Putra-Mu yang tunggal menjadi juru selamat bagi kami. Dia menjadi manusia dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan hidup sama seperti kami dalam segala hal, kecuali dalam berdosa. Dia mewartakan keselamatan bagi orang miskin, penebusan bagi para tawanan, dan hiburan bagi yang bersedih. Bahkan untuk menggenapi rencana penyelamatan-Mu, Dia menyerahkan dirinya sendiri kepada kematian. Namun dengan bangkit dari kematian, Dia menghancurkan kematian dan membangun kembali kehidupan, supaya kami tak lagi hidup bagi diri kami, melainkan bagi Dia yang telah wafat dan bangkit bagi kami. Dia mengutus Roh Kudus dari-Mu Bapa sebagai anugerah pertama bagi kaum beriman, sehingga dengan melaksanakan karyanya di dunia, Dia menyempurnakan seluruh pengurusan. Maka kami dan Tuhan, semoga Roh Kudus yang sama berkenan menguduskan persembahan ini, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk perayaan misteri agung ini yang Dia wariskan sendiri kepada kami sebagai perjanjian abadi. Oleh karena itu, Bapa yang kudus, ketika telah tiba saatnya untuk memuliakan Dia sebagaimana Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya yang ada di dunia, demikian pula Dia mengasihi mereka sampai habis-habisnya. Dan ketika bersantap bersama mereka, Dia mengambil roti, mengucap berkat, mengucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sambil mengambil piala yang berisi anggur, ia mengucap syukur dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan berkah, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akannya." Marilah mewatakan misteri iman kita. Maka Tuhan kini sambil merayakan ketebusan kami mengenangkan kematian Kristus yang turunnya ke tempat penantian. Kami mengakui kebangkitannya dan kenaikannya ke sisi kanan. Sambil mengharapkan kedatangannya dalam kemuliaan, kami mempersembahkan kepadamu tubuh dan darahnya, kurban yang berkenan padamu dan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Padahal kurban ini Tuhan yang telah Kau sediakan sendiri bagi gereja dan perkenankanlah dengan rela agar semua yang akan ikut ambil bagian dari satu roti dan satu piala dihimpun oleh Roh Kudus menjadi satu, supaya disempurnakan dalam Kristus sebagai kurban hidup untuk sucian kemuliaan. Oleh karena itu Tuhan, sekarang ingatlah akan semua orang yang demi mereka kami membawa persembahan ini kepadamu, pertama-tama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, uskup kami Antonius, para uskup di seluruh dunia, semua rohaniwan, mereka yang berlimpah di sini, yang mengambil bagian di dalam persembahan ini, dan seluruh umat, serta semua orang yang mencari engkau dengan hati yang tulus. Ingatlah juga mereka yang telah berpulang dalam damai Kristus, dan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkau yang mengenal iman mereka. Bagi kami, semua anak-anak, Bapa yang berhati, perkenankanlah kami mewarisi kebahagiaan surga bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mulai, bersama para rasul dan semua orang kudus-Mu di dalam kerajaan. Disalah bersama segenap ciptaan-Mu yang bebas dari kuasa dosa dan maut. Kami memuliakan Engkau dengan pengacaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia yang melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan mengenangkan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan kebenaran ilahi, maka berani kita berdoa. Yeah.
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan membenturkan dosa kami, tetapi berikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu. Saudara-saudara yang terkasih, inilah natural Allah yang mampu dosa dunia. Berbahagia kita yang undang bekerja manusia. Saya tidak untuk datang pada saya, tetapi saya akan sembuh. Tubuh dan darah. Amin.
Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa menentukan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi, sambil terus mengharapkan pertemuannya dalam kerajaan yang abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman hari Senin 9 Desember adalah hari raya Sabta Perawan Maria di kampus Lanpanuna. Bisa pagi diadakan dipindah ke sore hari pukul 18. Pertemuan putra putri Akbar Istina akan diadakan hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 setelah misa bertempat di aula atas gereja. Semua anggota diharapkan hadir. Si Kesehatan Paroki bekerjasama dengan PMI mengadakan aksi donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 waktu pukul 8.45 setelah misa dan tempat di aula Bapak. Mengajak teman yang sudah waktunya donor dan yang ingin mendonor untuk terlibat menyumbangkan darahnya. Panitia Pembangunan Gereja Santo Benedictus Paroki Santo Ignatius Kimani akan mengadakan acara drama musikal dan jamuan makan malam bersama dengan tema Journey to Promised Land yang akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Agenda acara dapat dilihat di papan pengumuman. Sekolah di lingkungan Yayasan Satu Suci telah membuka pendaftaran peserta didik secara umum untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung ke sekolah. Nama dan alamat sekolah dapat dilihat pada papan pengumuman. Dimohon kepada seluruh umat setelah waktu tertentu perarakan petugas liturgi untuk tetap duduk karena akan ada acara pemilihan calon wakil ketua BPP Paroki Bunda Maria Gadung periode 2025-2030 bertempat di dalam gedung gereja ini. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian. Terima kasih untuk perhatian dan tetap tinggal di dalam gereja ini karena kita akan melaksanakan pemilihan Dewan Pastoral Paroki. Untuk kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Proses pemilihan ini telah dimulai dari 8 lingkungan dan telah memberikan nama-nama calon dan telah diterima pastor paroki sebanyak 32 calon. Kemudian pastor paroki membentuk tim formatur guna membantu penyeleksian para calon. Adapun tim formatur terdiri dari 2 pastor paroki, yaitu Pastor Dwi dan Pastor Bowo. Dipilih pula wakil 2 orang dari orang muda,
serta orang dari umat paroki Bunda Maria Daru. Yang pertama, Suster Veronica, yang kedua Pak Agus, ketiga Pak Hadiman, keempat Bu Yasinta, kelima Saudara Kevin, keenam Saudara Brian, dan ketujuh Saudara Gabriel, serta saya sendiri. Jadi total anggota tim sebanyak 10 orang. Dari hasil pertemuan tim Komando telah disepakati bahwa calon wakil ketua DPP ditetapkan 4 calon yang akan kita pilih pada hari ini. Profil mereka kita lihat bersama-sama di layar dengan rujukan sebagai berikut. Calon nomor 1, Saudara Bernard Handoko dari lingkungan Santa Elizabeth. Calon kedua, Saudara Gemma dari lingkungan Manuel. Ketiga, calon Saudara Catul Nugroho dari lingkungan Santo Paulus. Calon keempat, Saudari Ana Dibora dari lingkungan Santa Teresia. Yang hadir pada pagi hari ini, calon ke-1 dan ke-2, sementara untuk calon ke-3 dan ke-4 ada juga keluar paroki. Perubahan masa periode pemilihan dari semula 3 tahun menjadi 5 tahun, dimulai saat pelantikan oleh Bapak Uskup yang akan dilaksanakan pada Minggu 5 Januari 2025, sehingga masa periode menjadi 2025 sampai 2030. Dimohon perhatian juga untuk tata cara pemilihan. Pemilihan dilakukan oleh semua umat yang hadir di sini, baik yang sudah Katolik ataupun calon Katolik dan telah berusia 17 tahun ke atas. Pemilihan dilakukan dengan mencoblos pada nomor calon yang dipilih menggunakan spidol yang telah disediakan oleh tim Komando. Agar baiknya acara pemilihan, para petugas Komando akan membantu Bapak Ibu serta saudara sekalian. Adapun 3 meja pemilihan yang akan diletakkan di pintu utama, pintu kiri dan kanan altar. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan akan perhatian dan kerjasama para umat sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Dan mengucapkan terima kasih kepada tim Komando yang sudah mempersiapkan kegiatan pemilihan pengurus Dewan Harian DPP paroki jadi wakil 1 dan 2 dan akan disusul bagian-bagian pelayanan yang lain bersama dengan peralatan yang berpilihan. Juga terima kasih kepada seluruh petugas institusi yang melakukan komunikasi hari ini dan juga seluruh umat yang hadir. Nanti setelah tugas selesai, umat keluar melalui pintu-pintu yang ada dan bisa langsung melakukan bersama untuk memilih calon-calon pemain paslon yang sekali lagi terima kasih. Mari kita ini klarifikasi dan kemudian Tuhan bersama dan bersama Rohmu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari bersilah bisa dan
syukur kepada Allah.